Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga teman-teman sekalian dapat menyaksikan pengajian online bersama saya Ibnu Majid Al-Basit yang akan membawakan teks ceramah tentang ujian kehidupan. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua yang syafaatnya kita nanti-nantikan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kita semua pasti merasakan manis dan pahitnya kehidupan, karena sesungguhnya bumi ini dibuat sebagai tempat hukuman untuk Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus merasa rendah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada kesombongan sekecil apapun dalam hati kita. Kita harus melaksanakan seluruh apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan semua yang Allah larang. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir karena tidak mau menuruti dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, takdir telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua, yaitu takdir yang dapat dirubah dan takdir yang tidak dapat dirubah. Takdir yang tidak dapat dirubah sebagaimana contohnya seperti kematian, kehidupan ataupun kelahiran, dan juga jodoh kita. Akan tetapi ada banyak takdir yang dapat kita rubah. Hidup kita sering menemui banyak cobaan, karena sesungguhnya bumi ini diciptakan sebagai tempat hukuman untuk Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Maka dari itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merubah takdir kita supaya bisa menjalankan hidup dengan lebih tenang. Ada 3 hal perbuatan baik yang pahalanya akan terus mengalir sampai kapanpun, sampai kita meninggal dan sampai hari akhir kelak. Seperti dalam sebuah hadis, Ida mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu ila min salasin sudaqatin jairiyatin au ilmin yantafa'u bi awaladin solihin yatulah. Apabila anak Adam meninggal, atau sebagaimana kita semua sebagai manusia-manusia yang telah menjadi keturunan dari Nabi Adam meninggal, ada 3 hal yang tidak akan pernah terputus, yaitu yang pertama, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu ila min salasin sedaqatin jariyatin, itu sedekah jariah, yaitu sedekah yang
akan terus mengalir pahalanya sampai kapanpun. Seperti saat kita melakukan infak dan infak tersebut digunakan untuk pembangunan masjid, maka pahalanya tidak akan pernah terputus. Au ilmin yantafa'u bih, selanjutnya yaitu ilmu yang bermanfaat, yaitu seperti dalam sebuah hadis bahwasanya sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang paling banyak ilmunya. Maka dari itu, marilah kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan bekal juga untuk kita semua di hari akhir kelak. Yang ketiga, Tuhan wa maluhu ila min salasin. Awaladin solihin jatulah, yaitu anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang dimana jika kita sudah memiliki anak, marilah kita didik dengan sebenar-benarnya agar terus mendoakan kita sampai kematian kita sudah menjemput kita sekalipun, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita. Maka dari itu, jangan buang-buang kesempatan hidup kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi menyesatkan dan menimbulkan dosa. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada dari salah seorang kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa, kecuali para nabi dan rasul. Tetapi sebaik-baik di antara kita adalah yang mau menyesali dan mentaubati dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada kata terlambat sebelum kita memulai, karena semua pasti akan ada balasannya di hari akhirat kelak. Hadirin sekalian, demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.